Perkenalkan, dengan saya Erwin Syah. Di sini saya ingin melakukan pembahasan untuk presentasi terkait dari tugas dengan judul saya, yaitu peran kredibilitas speaker dalam meningkatkan efektivitas public speaking dan presentasi. Lalu tema pembahasan kali ini adalah kredibilitas pembicaraan, yaitu etos, lalu logos, patos, teknik penyampaian pesan, serta penerapan dalam public speaking dan presentasi. Saat ini di sini untuk saya sendiri untuk mata kuliah public speaking dan presentasi periode semester ganjil di tahun 2025-2026. Kelas KM 301 Prodi PJJ Komunikasi. Lalu dosen pengampunya dari mata kuliah ini adalah Ibu Rosana. Di sini kita lanjut aja untuk pembahasannya. Ini yang pertama, untuk pembahasannya perbedaan antara public speaking dan presentasi berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Berikan contohnya seperti itu ya. Yang pertama itu public speaking adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang yang fokus pada mempengaruhi, menggerakkan dan membangkitkan perasaan penonton. Dan juga di sini public speaking mencakup berbagai hal dan tidak selalu memerlukan alat bantu. Tujuan utamanya adalah untuk memberi informasi, menghibur, meyakinkan, dan menggerakkan audiens. Lalu yang kedua, di sini ada presentasi adalah suatu jenis berbicara di depan umum yang disusun dengan rapi, memberikan informasi dan seringkali memakai alat bantu visual seperti slide atau video. Lalu tujuan dari presentasi untuk menyampaikan informasi, laporan atau ide dengan cara yang teratur. Contohnya dari kedua hal tersebut, yang pertama public speaking. Contohnya itu seorang pemimpin memberikan pidato penyemangat di hadapan ribuan pendengar. Lalu yang kedua untuk contoh presentasi, yaitu seorang siswa menyampaikan ide proyeknya dengan menggunakan PowerPoint di ruang kelas. Menurut Aristoteles, kredibilitas speaker terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada etos, lalu kedua logos, dan ketiga patos. Yang pertama itu kita etos terlebih dahulu ya. Yang pertama, etos itu adalah berhubungan dengan sifat kejujuran dan keahlian orang yang berbicara, sehingga pendengar percaya padanya, seperti itu. Contohnya, seorang dosen yang memberikan pelajaran sesuai dengan keahliannya dan berbicara dengan bahasa yang baik dan lebih dipercaya oleh para mahasiswanya. Lalu yang kedua ada logos, adalah cara berargumentasi yang menggunakan logika didukung oleh bukti, informasi, dan pemikiran yang rasional. Contohnya itu memberikan penjelasan dengan menggunakan angka, diagram, dan contoh nyata supaya pesan dapat dimengerti dengan jelas dan masuk akal. Lalu yang ketiga ada patos, adalah tentang cara menarik emosi dari orang yang mendengar atau melihat seperti itu. Contohnya yaitu mengisahkan cerita yang benar-benar terjadi nih, atau pengalaman sendiri yang bisa membuat pendengar merasakan sesuatu sehingga mereka merasa lebih dekat secara emosional, seperti itu. Lalu poin ketiga, di sini sebutkan dan jelaskan apa saja kendala dan hambatan-hambatan yang sering dialami saat melakukan aktivitas public speaking dan presentasi. Apakah Anda pernah mengalaminya? Berikan jawabannya. Baik, di sini untuk jawabannya yang pertama adalah kendala. Yang sering dialami adalah perasaan cemas, terus Anda takut untuk tampil di depan umum,
rasa percaya diri yang rendah, kurangnya pemahaman tentang materi yang dibawakan, suara yang tidak jelas atau terdengar datar, dan minim interaksi dengan audiens. Lalu di sini untuk pengalaman pribadi saya pernah mengalami ketika saya diberi perintah untuk menjadi MC saat kakak laki-laki saya bertunangan saat itu. Saya mengalami rasa cemas yang amat sangat, gugup, tidak percaya diri, dikarenakan saya baru pertama kali untuk melakukannya, seperti itu. Saya sangat gugup karena tidak ingin merusak acara bahagia dari abang saya sendiri. Jadi karena terlalu banyak orang yang memperhatikan, namun upaya saat itu yang saya lakukan adalah persiapan kembali, lalu latihan rutin. Latihan rutin maksudnya kembali untuk melatih diri saya untuk afirmasi positif, lalu menguasai materinya kembali, melakukan teknik relaksasi untuk rileks seperti mengatur nafas dan membuang nafas seperti itu. Berpikir positif dan membangun kontak mata dengan teman saya atau partner saya saat itu untuk menambah percaya diri saya saat nanti saya berada di panggung. Seperti saya senang semuanya berjalan lancar dikarenakan saya melakukannya berdua dengan partner saya saat itu. Jadi saya tidak terlalu grogi saat itu. Masuk poin keempat, berikan argumentasi Anda mengenai pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Benar atau tidak? Menurut saya itu tidak selalu benar karena humor bisa dipakai tapi harus sesuai dengan jenis acara. Di acara yang resmi misalnya, bercanda secara berlebihan malah bisa membuat orang tidak percaya lagi. Nah, menurut saya kalau misalnya dia resmi harusnya berjalan sesuai dengan formal saja, seperti itu. Yang kedua yaitu seorang introvert tidak bisa public speaking. Menurut saya itu salah karena introvert sendiri masih bisa berbicara di depan umum karena kemampuan ini adalah skill yang bisa diasah, bukan hanya tentang sifat. Di sini kita lanjut untuk poin ketiga, ada pernyataan tentang public speaking itu bakat dan bawaan dari lahir. Menurut saya itu adalah salah karena materi ini menjelaskan bahwa berbicara di depan umum bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi adalah kemampuan yang bisa dikuasai dengan berlatih dan mempersiapkan diri, seperti itu. Lalu yang keempat, di sini ada pernyataan hanya ekstrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Di sini menurut saya juga salah karena kemampuan berbicara di depan umum ditentukan oleh seberapa banyak kita berlatih. Di sini pengalaman yang kita miliki dan penguasaan cara-caranya bukan oleh sifat dan karakter kita. Lalu yang kelima, di sini saat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Apakah benar? Menurut saya itu tidak dianjurkan karena menggenggam sesuatu bisa mempengaruhi cara kita terlihat. Oleh audiens, sebaiknya kita mengatur pernafasan saja. Di sini menjaga cara duduk atau berdiri dan memperhatikan orang yang kita ajak bicara. Kita lanjut untuk poin kelima, yaitu menentukan satu video performance dari public speaking, presentasi seorang figur, presenter, menarik dan menginspirasi, kemudian analis dari video performance tersebut berdasarkan pada komponen analis berikut ini. Baik, di sini saya sudah mendapatkan video dari figur tersebut. Baik, kita tonton terlebih dahulu. Menyenangkan ya punya teman Mbak Arzetti. Kenapa, Bu? Didukung penuh.
ya kan? Didukung penuh, di apa ya? Dipromosikan juga gitu, ya kan? Dipromosikan apa maksudnya? Bukunya. Oh, iya. Iya, enggak. Aku takut. Enggak, maksudnya gini kan, masa berteman itu harus memang saling mendukung, gitu kan? Bener. Dan dukungan dari teman-teman, sekali lagi kita akan sampaikan buat teman-teman pecinta insert, terima kasih banyak buat dukungannya. Lagi-lagi kita nggak bosan mengingatkan ya, sudah ada piala ini di sini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan insert. Gitu. Iya, nonton insert terus ya. Nonton kita berdua ya. Berita-berita menarik lainnya. Boleh, Bo. Seneng dong, Bo. Senengnya baru siang-siang nih, Bo. 노래 주세요. silakan lagunya. 준비까지 해주시고. Aduh, Kak Indra ini sampai bersiap kayak gini. 여러분 박수 한번 주세요. Silakan tepuk tangan untuk Kak Indra. Thank you ya, terima kasih karena jujur lagu-lagunya Kyungsu itu semuanya enak banget, setuju? Dan didengerin gak cukup sekali sehari. Kak Indra Cori. 때마다 MC님 때문에 놀라네요, 진짜. Pokoknya setiap kali saya kesini, saya terkejut dengan kelakuan MC di sini. Mau lagu apa bisa? Itu kan kayaknya sombong kan, wah gitu ya. Itu satu plat loh, ringan banget. Saya cuma pakai kelingking. Aku mau curhat dulu ya. Cari di Indonesia mahal banget. Import soalnya. Iya. Sorry ya, tapi kan sama-sama merah. Big size. Big size. Wow. Ini memang cherry lokal. Cherry Malang. Keren ya. Kamu tadi bukanya enak banget, gimana caranya? Awas kebalik, Kak. Ya, aku agak trauma sama payung, mohon maaf ya. Saya sekarang sakit payung. Polaroid spesial guys, karena nggak diginiin. Iya nggak boleh, iya nggak boleh. Oke ya, kita potong rame-rame. Halo Bas. 오케이. Bisa nggak? Sudah siap? Waktunya adalah 5, 4, 3. Yang pertama dicoba adalah onde. 언제 Onde. Oh iya boleh. Iya asik, aku makan juga. Oke. Nah. 감사합니다. Oke. Ini sebenarnya sih jangan dipotong, makannya harus langsung 사실 aja. 잘라서 드시는 거 아니라 그냥 베어 드시면 네네. 됩니다. 예, 베물면 드시면 돼요. 되게 고소할 것 같은데. Ada manis-manisnya sih. 됐습니다. 달아요? 예. 갑자기 부담이 되네요. 이게.
beban harus reaksi soalnya. Tapi ini reaksinya jujur aja. Kalau Ini, misalnya emang nggak cocok nggak apa-apa loh. Mukanya boleh. Kalau ngomong, Sambil ngomong ngomong apa juga nih, nggak apa-apa. ngomong? Seperti di drama. 한 번 더 먹어볼게요. Coba 그럼. sekali lagi ya kalau gitu. Boleh, boleh, boleh. 참으로 고소하다. 아이고 이거 참 어렵네. susah ya kak. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. 안 하셔도 됩니다. Tapi enak. 맛있나요? 정말 맛있습니다. 제 스타일이에요. 마이 스타일. Ya, dia suka nih rasanya, my style kata dia. Enak. Bahasa Indonesianya enak. 맛있다는 말입니다. enak. 에낙. Enak. 정말 뭐죠? Kayak enak banget. 방긋 Ya. 방긋. Perlu aku ajarin nggak? Perlu? Boleh ya? Iya, iya, iya. Ini cara yang paling gampang banget. Jadi gini, kita ingat aja dua. Tung sama tak. Tung, tak. Ya, jadi tung tak, tung tak, tung tak. Tung tak, tung tak, tung tak, tung tak. Ya. Jadi pertama tung tak, tung tak, tung tak. Tung tak. Kayaknya kakak juga nggak terlalu bisa. Tung tak, tung tak, tung tak. Oh, apa ya? Setelah itu tung tak tung tak. Yang terakhir bisa ya? Kita kasih semangat dulu dong guys. You for you, okay? Get ready. And music. 생각보다 너무 빨라요. Cepet banget ya. 다시. Ulang. Ulang aja. 다시. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Ulang ya, siap dulu, udah siap? Are you ready? Tung tak, 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 tak, tung tak, tung. Gini. Kalau pusing banget nggak apa-apa, yang penting lakuin aja gini. Pasti bisa. Kasih semangat guys, kasih semangat. Pasti bisa. Goyang bisa, goyang. Oke, get ready and music. 연습하겠습니다. Saya latihan dulu ya. Iya. Cukup ya guys. Nanti 이번에 잘할 수 있어. Kali ini saya bisa lebih baik. oke, ready and music.
Maaf ya, MC kaget. Tiba-tiba kayak gue. Tiba-tiba yang ininya semangat banget, udah bagus. Keren, tepuk tangan dong guys. Oke, mohon maaf, waktu begitu berharga hanya untuk Velocity. Kita lanjut ya. 하다가 그냥 뭐 이렇게 툭툭 많이 저를 함께 타주세요. Coba pukul saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul aku. 이렇게 마지막 엔딩을 딱 하시면 Yang penting gini endingnya. Oh iya. Oh, sama satu lagi. Apa satu lagi? Contoh. Kayak ending Ferry ya? 맞아요. 네. 네, 그래서 이렇게 형님을 Jadi nih contohnya ya. 합니다. Permisi ya. 그러면 엔딩. 이 자식이 Lumayan ya? Benar seperti itu. Berikan tepuk tangan. 아니 우리 형님께 박수. Ya, tepuk tangan untuk kakak ya. Music, go! Congratulations for that. And also congratulations for other thing. This one is really mind-boggling. It's so amazing. So recently, Lisa has become the first global cover star at the Billboard magazine. She wears 10 different countries Billboard magazine covers from USA, Canada, Latvia, Argentina, Italy, Brazil, Spain, Japan, Korea, and Iya, keren. By the way, ngomongin Topoki tadi, saya pernah dengar juga katanya Sono itu seneng banget sama Topoki karena tuh memorable. Ketika dulu waktu masih kecil pulang sekolah, terus makan Topoki jajan bareng teman-teman gitu ya. 기억 들으셨어요? Iya. Emang pernah dengar saya mau ngomong gitu? Saya yang jualan Topokinya. 맞아. Lair Minho dimarahin. Indra Herlambang. Kita akan perdengarkan apakah judul drama dari soundtrack berikut ini. Music starts! Katanya bisa semua. 아니 장난하세요. 아이고 어떻게 맞춰요? Ini gimana sih, bercanda apa gimana sih? Ini gimana? Saya gimana nebaknya? Kalau drama itu saya selalu dengerin 아니 soundtrack. 너무하네. 아니 너무하네. Ayo tapi Ayo, keterlaluan 아시겠어요? ini. Emang kakak bisa tahu? 몰라 이거 좀만 더 들려. Ini pasti nggak ada yang 좀만 더 tahu. 들려주세요. Boleh nggak panjang lagi sedikit? Yang dikit, boleh deh kalau gitu, ya. Apa judul drama berikut ini? Music starts! 사야. Ya, mulai sih. 꽃보다 남자. Voice- 제목은 내 기억이 안 나. Voice over flowers. 보이스 오브라. Dan jawabannya adalah... Coba kita lihat. Betul! Betul! Wey! Oh enggak, lagunya? Oh, paradise.
Kesenjangan sosial sama Kim Seon Ho. 이게 시즌 그리팅이라 그래가지고 저게 이게 Ini kan dari Sisu Greeting kalau nggak salah fotonya. Gini, sorry ya. 아니 Aku mau curhat dikit ya. Cherry di Indonesia mahal banget. Import soalnya. Jadi, sorry ya. Tapi kan sama-sama merah. Sama aja. Oh, it's okay lah. Cuma emang agak gede kan ditaruhnya di sini ya. 빅 사이즈. Big size. Big size. Ini memang cherry lokal. Cherry Malang. Gemes. Wah. Ya. Bukan sempat bilang mau pensiun. Nih setiap 2 bulan datang ke sini promo film baru nih, alhamdulillah. Seneng banget kita. Itu makanya kebalikannya ya. Katanya pensiun. Tiap 2 bulan ke sini. Nah itulah, ya itulah. Kalau emang Tuhan sudah itu jangan mau nggak bisa. Kalau Tuhan udah memberi, ini ya, udah masih amanat yang harus dijalankan. Ibu cuma lagi gitu, ya masih ada amanat memang yang masih harus dijalankan. Dan malah makin nggak produktif. bisa nih stop. Makin banyak. Callingan makin perannya. banyak malah. Itu dia. Ngalahin Reza Radian tahun ini aku. Oh, mohon maaf kalau selama ini Reza lagi, Christina Akep lagi, Christina Akep lagi gitu ya. Pindah Tapi gelarnya. ini pas banget dengan satu quote dari Ibu Christine Hakim. Saya percaya tugas seorang aktor adalah menyampaikan kebenaran. Oke, iya. Karena aku ingat almarhum Teguh Rifai mengatakan, acting itu bukan pretending, pura-pura gitu ya. Acting itu justru kekuatan daripada acting itu pada saat kita sebagai aktor mampu mentransformasikan perasaan, pikiran dari tokoh yang kita harus perankan. Ya. Gitu loh. Makanya itu bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan yang berat sekali. Berat banget lah. Makanya kalau dunia sangat mengagumi profesi itu, mengeluhkan itu wajar gitu. Karena apa? Yang bahayanya juga, Ibu sampai berpendapat ini ya, wah gila ini seorang pemain kalau dia nggak punya keimanan yang kuat dan tidak mengenal dirinya, tidak mempunyai personality yang kuat, itu bahaya. Jangan heran kalau pada bunuh diri atau jadi apa namanya ya twist, nggak bisa kehilangan kena ini mental gitu. ya, kalau istilah sekarang kena Ini mental kan Apa? pangku kena ini. mental Kena mental istilahnya. Baik, di sini ada analis komponen dari video tersebut. Yang pertama nih, apa alasan mengapa memilih tokoh atau profil tersebut? Di sini saya memilih Indra Herlambang karena ia merupakan presenter dan public speaker yang sangat peka terhadap tren, lalu memiliki inisiatif yang tinggi dan membawa acara, serta mampu membangun chemistry yang kuat dengan penonton maupun artis saat acara. Selain itu, menurut saya Indra Herlambang dikenal memiliki intonasi suara yang baik, gaya komunikasi yang santai, namun terkontrol, serta mampu menjaga suasana secara tetap ceria dan interaktif sehingga audiens merasa nyaman dan terlibat secara aktif. Lalu analis yang kedua, jelaskan kategori public speaking dan presentasi dalam video tersebut, formal dan semi-formal dan juga informal. Kategori public speaking dalam performance Indra Herlambang adalah semi-formal. Hal ini terlihat dari gaya bahasa yang santai namun tetap sopan dan profesional, sesuai dengan karakter acara hiburan, talk show, dan program televisi. Analis yang ketiga, berikan informasi mengenai kegiatan apa di mana public speaking dan presentase tersebut berlangsung. Public speaking dan presentasi Indra Herlambang berlangsung dalam acara televisi atau event hiburan, seperti talk show, program entertainment, dan acara live event yang melibatkan interaksi langsung dengan artis dan audiens. Lalu, di sini kita bahas analis poin keempat, yaitu jelaskan aspek komunikasi verbal dan nonverbal dalam video tersebut. Di sini menggunakan komunikasi verbal, yaitu bahasa yang komunikatif, ringan, dan mudah dipahami. Yang kedua, pilihan kata yang relevan dengan tren dan konteks acara. Yang ketiga, mampu melakukan improvisasi dengan cepat dan tepat. Untuk komunikasi nonverbalnya sendiri, ada kontak mata, aktif dengan penonton dan narasumber,
Lalu ekspresi wajah ramah dan ekspresif. Dan ketiga ada gestur tubuh natural dan mendukung pesan yang disampaikan. Aspek ini memperkuat pesan dan menciptakan kedekatan dengan audiens. Lalu analis kelima, jelaskan aspek performance dalam video tersebut. Yaitu dari segi performance, Indra Herlambang tampil percaya diri, energik, fleksibel, mengikuti dinamika acara. Ia mampu mengendalikan suasana, mengisi jeda dengan baik, serta menjaga alur acara tetap mengalir dan tidak kaku. Lalu poin ke-6, yaitu jelaskan teknik mengolah suara yang dilakukan. Di sini ada aspek artikulasi, intonasi suara. Artikulasinya itu jelas dan mudah dipahami. Intonasinya Indra itu variatif dan tidak monoton. Lalu tempo bicara itu seimbang, tidak terlalu cepat atau lambat. Dan yang keempat, penekanan kata dari Indra Herlambang sendiri tepat pada bagian penting. Hal ini membuat pesan yang disampaikan terdengar menarik dan tidak membosankan. Lalu di sini kita lanjut untuk analis selanjutnya, yaitu jelaskan aspek kelebihan dan kekurangan dari performance public speaking tersebut. Yang pertama, kelebihannya menurut saya mampu membangun chemistry dengan audiens dan artis, lalu peka terhadap situasi dan tren, lalu yang terakhir ada improvisasi kuat dan suasana acara terasa hidup dan interaktif. Kekurangannya menurut saya gaya yang cenderung santai dapat kurang cocok untuk acara yang sangat formal, dan humor dan improvisasi perlu disesuaikan dengan konteks audiens tertentu. Lanjut kita masuk ke kesimpulan analisisnya. Menurut saya, Indra Herlambang itu merupakan contoh public speaker dan presenter yang berhasil menggabungkan etos atau kredibilitas serta logos, alur komunikasi yang jelas, dan patos, emosi, dan suasana ceria. Kemampuannya menunjukkan bahwa public speaking yang efektif tidak hanya soal berbicara, tetapi juga tentang membangun hubungan emosional dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi audiensnya. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya Ibu Rosana. Saya pamit undur diri. Selamat siang.